di sini pertama menunjukkan bahwa kalau ingin mendapatkan keamanan, khususnya di akhirat nanti, yaitu satu syaratnya iman. Yang kedua, itu tidak melakukan kesyirikan. Jadi tidak ada campur antara iman dan syirik, itu tidak bisa disatukan. Ini artinya orang yang lurus imannya dan tauhidnya, maka dia akan aman di akhirat. Aman artinya aman dari siksa neraka. Jadi tugas utama bagi kita supaya selamat dari api neraka itu harus meluruskan tauhid. Ya, nanti kita ikuti kajian. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Akhraja Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan an Bakr bin Sawadah dari Bakar bin Sawadah qala berkata, hamala rajulun minal aduwi ala muslimin. Seorang musuh menyerang orang-orang Islam. Atau rajul, ada seorang minal aduwi dari musuh, ada seorang musuh yang menyerang kaum muslimin. Faqatala rajulan, dia membunuh seorang. Summa hamala, faqatala, kemudian juga menyerang dan membunuh akhor yang lain. Artinya ada seorang laki-laki itu menjadi musuh kaum muslimin. Jadi menyerang orang Islam, terus kemudian membunuhnya, menyerang membunuhnya. Tetapi setelah itu dia sadar, saya ini perang untuk siapa? Bagaimana nasib saya di akhirat? Terus akhirnya dia ini ingin masuk Islam dan bertanya kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata, ayam faunil Islam ba'da hadza, apakah Islam masih berguna bagiku? Jadi jika saya masuk Islam setelah ini, ba'da hadza, saya akan sudah banyak merugikan umat Islam dan membunuh orang Islam. Apakah dengan saya masuk Islam itu kira-kira bisa bermanfaat Islam saya? Akhirnya diterima tobat saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya. Setelah ia farsahu fataswala fihim, jadi dia memukul kudanya terus bergabung dengan barisan kaum muslimin. Summa hamala ala ashabi, kemudian dia menyerang yang teman-temannya dulu. Faqatala rajulan, kemudian membunuh seorang. Summa akhar, kemudian yang lain. Summa akhar, kemudian yang lain. Summa qatala, kemudian dia membunuh lagi. Qala, kemudian dia bertanya, fayarawna anna hadhil ayat nuzilat fihi. Jadi mereka menganggap bahwa ayat ini itu nuzilat diturunkan fihi, berkaitan dengan orang itu. Jadi ayat yang turun adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Jadi orang-orang yang beriman kemudian tidak
mencampur baurkan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan. Jadi meskipun sebelumnya menjadi orang musyrik, sebelumnya telah melakukan perbuatan besar, perbuatan dosa-besar seperti membunuh kaum muslimin, tetapi akhirnya dia beriman dan tidak mencampur baurkan imannya itu dengan kesyirikan, maka dia aman. Artinya dosanya diampuni, di akhirat tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas dakwah yang utama dan yang pertama kita dahulukan adalah menata tauhid itu sebetulnya. Jadi keimanan itu intinya adalah mengenalkan tauhid, tidak syirik, karena syirik itu merupakan dosa yang terbesar. Jadi dari ayat tadi atau asbabun nuzul tadi, summa ajaba Allah Ta'ala amman wa haqqu bil amni. Jadi kemudian Allah menjawab tentang orang yang lebih berhak mendapatkan keamanan, ya, dengan firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bukan sekadar mendapatkan keamanan, tetapi mereka itu dianggap telah mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini sebenarnya adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana sebelumnya itu orang-orang penyembah berhala menakut-nakuti umat Islam ini, menakuti Nabi Ibrahim khususnya. Kamu kok berani mencaci maki berhala? Kamu pasti akan mendapatkan malapetaka dengan mencaci maki dan dengan tidak mau menyembahnya. Tetapi Nabi Ibrahim dengan tegas menyatakan, saya tidak takut. Mengapa saya takut pada itu? Mestinya orang yang berbuat syirik itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lebih berhak mendapatkan keamanan? Kemudian dijawab ayat ini bahwa yang berhak mendapatkan keamanan di akhirat nanti adalah orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Ayat artinya alladzina shaddaqu, orang-orang yang membenarkan biwujudillahi wa wahdaniyah, yaitu dengan wujud dan keesaan Allah, wa ikhlasul ibadah lillahi wahdah, serta mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, la syarikalah, tidak menyekutukannya, walam yusyriku bi syai'an, dan tidak mensyirikkan sesuatu dengannya, walam yakhuddu imanahum bi ma'siyatin tarsuquhum, tidak mengotori iman mereka dengan kemaksiatan yang membuat mereka fasik, humul aminuna yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang akan aman di hari kiamat, al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Jadi kalau aman itu maksudnya adalah aman di hari kiamat. Aman itu berarti yang tidak masuk neraka dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Di dunia ini hidupnya mendapatkan petunjuk. Ini jalan yang benar, jalan yang membahagiakan. Nah, di akhirat juga mendapatkan petunjuk. Ini loh jalan surga, silakan ke sana. Enak. Kita belum pengalaman di surga. Surga itu lebih gede. Nah, diberi petunjuk sana, enak. Ya.
asalkan tidak berbuat syirik. Dituntun ke surga, sana ke surga. Ya, jadi makna secara global itu ya, maksudnya. Rawah Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud qala berkata, lama nuzilat walam yalbisu imanahum bilulbin. Ketika ayat dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, ketika turun ayat ini qala ashabu, maka para sahabat Nabi itu berkata, wa ayyuna lahum yadlimu nafsahu. Jadi semua orang dari kami pasti pernah menzalimi diri sendiri. Kita akan pernah berbuat zalim. Zalim kan berbuat dosa juga zalim. Berbuat merugikan saudaranya juga zalim. Kita akan pernah berbuat zalim. Fanazalat, maka turunlah ayat inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Artinya yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan, bukan semua kezaliman. Jadi orang menggunakan mata terkadang juga untuk melihat wanita yang bukan mahramnya, itu kan juga zalim sebenarnya. Ternyata ya, itu jaga wajah tidak terlalu besar dosanya. Yang penting itu adalah tidak syirik di dunia. Roto gampang ya, berarti mau surga itu. Yang penting menjaga tauhid. Yang inti iman, terus tauhidnya dijaga. Hadis riwayatul Bukhari, kalau ini adalah riwayat Bukhari. Wa amma riwayatul Imam Ahmad, adapun riwayat Imam Ahmad, lama nuzilat hadil ayat, ketika ayat ini diturunkan, yaitu ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, syaqqa dzalika 'alan nas. Jadi ayat ini dianggap berat oleh para manusia, para sahabat merasa berat. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, ayyuna la yadzlimu nafsahu. Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri sendiri? Jadi mata melihat yang haram itu juga menzalimi diri sendiri, tidak menzalimi. Zalim itu kan artinya kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak melakukan sesuatu kecuali untuk fungsinya. Kaki kadang-kadang juga berjalan tidak jelas. Tangan juga kadang-kadang melakukan dosa. Itu kan zalim, berarti sulit bagi kita untuk masuk surga. Maka faqala Rasulullah bersabda, innahu laisa alladzi tu'nau. Rasulullah menjawab, sesungguhnya bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud bukan semua kedzaliman. Alam tasma'u ma qala al-abdus sholih. Tidakkah kamu mendengar perkataan seorang hamba yang soleh? Seorang hamba yang soleh yang dimaksud adalah Luqman. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia berikan dalam Al-Quran, khususnya nasihat-nasihatnya yang memang itu sama dengan nasihat para nabi, sehingga dia berikan dalam Al-Quran. Makanya ini kita diingatkan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kamu jangan menyekutukan Allah, atau jangan syirik
Inna syirka la zulmun alim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi yang dimaksud kezaliman innama huwa, artinya yang dimaksud dengan kezaliman di sini di ayat tadi adalah huwa syirku, yaitu syirik. Kesimpulannya itu. Pokoknya syirik besar atau syirik kecil itu dijauhi, aman. Dari ayat ini tidak terlalu berat, repot untuk bisa meraih surga. Jaga tauhid. Berarti yang tauhid apa dulu? Yang kita pelajari tauhid itu ada 3 bagian. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sekarang ayat berikutnya. Terlepas data terjemahnya. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumih. Dan itulah hujjah kami. Ini lanjutan ayat yang terdahulu ya. Ataina ha Ibrahim, yang telah kami berikan kepada Ibrahim ala qaumihi, untuk menghadapi kaumnya. Jadi dulu kan Nabi Ibrahim berdialog, berbantah-bantahan dengan hujjah yang kuat terhadap kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya, kami meninggikan beberapa derajat kepada orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Di sini ada poin yang pertama, yaitu bahwa Allah itu memberi hujjah. Hujjah itu apa ya? Pandai berdebat dengan alasan dan dalil yang kuat. Itu diberikan kepada Ibrahim. Tapi sebetulnya semua nabi itu adalah pandai berdebat. Maka kita semua itu juga pandai, harus pandai berdebat itu, tapi dengan bukti-bukti yang jelas. Ketika menyampaikan dakwah itu hendaknya begitu. Ini dalilnya apa, alasannya apa, dengan logika itu. Jadi khususnya kepada Ibrahim ini ada diberi hujjah dari Allah. Hujjah kami itu dari Allah. Ataina yang telah kami berikan kepada Ibrahim ala qaumi, menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat derajat kepada orang yang dikehendaki. Artinya ada derajat-derajat di antara manusia yang nanti akan kita kaji. Jadi ada orang-orang yang diberi derajat. Nah, di antara, kalau dikaitkan dengan ini sebelumnya, berarti Nabi Ibrahim itu punya kelebihan derajat, yaitu dalam hal hujjah. Terus kemudian bagian terakhir, inna rabbaka hakimun alim, di sini Allah itu mempunyai sifat hakim, maha bijaksana, alim, maha mengetahui. Tidak Allah, tetapi mendapat julukan Al-Hakim itu malah ya orang soleh tadi, Luqman tadi ya. Luqman Al-Hakim, orang yang sangat bijaksana. Ini luar biasa. Ya, kita ikuti tafsirnya. Watil kal hujjah al-qawiyah,
allati tajja biha Ibrahim alaihissalam ala qaumihi. Hujah yang kuat yang digunakan Ibrahim untuk menghadapi kaumnya itu adalah arsyadna ilaiha Ibrahim wa waffaqnahu laha. Itu adalah karena petunjuk kami kepada Ibrahim dan atas taufik kami kepadanya. Jadi Ibrahim punya begitu itu karena diberi oleh Allah. Intinya begitu. Jadi termasuk ada orang yang diberi derajat ya, di dunia ini juga menjadi kaya, pejabat, itu sebetulnya adalah diberikan Allah. Liyakna qaumahu, ya, supaya dia bisa memuaskan kaumnya. Ini ketinggalan ini. Wahada yadullu, dan ini menunjukkan ala anal iman wal kufra la sulani illa bil khalqillahi ta'ala. Sesungguhnya iman dan kufur tidak akan terjadi kecuali dengan diciptakan Allah Ta'ala. Jadi ada yang diberi iman, ada yang diberi kufur, itu sebetulnya memang ditentukan oleh Allah. Hanya saja begini, tidak boleh terus bantah. Aku ditakdir kafir ya, tidak boleh. Jadi semua orang itu sebetulnya sudah ada potensi untuk mentauhidkan Allah. Jadi sudah diberi pemikiran, perasaan, kemudian bisa berpikir, itu adalah dalam rangka mencari kebenaran. Tetapi sebenarnya itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innana narfa'u man syi'na min ibadina darajat. Sesungguhnya kami mengangkat beberapa derajat dari para hamba-hamba kami atau para hamba kami. Ibad itu jamak dari abdul. Fid dunya fil ilmi wal hikmah. Di dunia ini bisa berupa ilmu dan hikmah. Jadi orang itu diberi ilmu, itu berarti itu tanda orang yang diberi derajat. Jadi orang diberi ilmu itu sudah otomatis diberi ilmu saja, itu berarti diberi derajat oleh Allah. Ya fa'illahu ladina amanu waladina utul ilma darajat. Jadi iman dan ilmu itu membuat Allah mengangkat beberapa derajat kepada mereka. Maka orang itu hendaknya juga harus terus menambah ilmu, ya. Terus juga menambah iman, karena iman itu yazidu wa yanqus. Kemarin sudah kita kaji. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Supaya tinggi derajatnya, itu adalah iman harus selalu meningkat, ilmu juga meningkat. Jadi ada yang mengibaratkan itu seperti balon. Balon itu cilikku jenis pembungan. Pembungan balon. Balon itu ada yang naik, ada yang minggu ke bawah, tidak bisa naik. Kayak kalau yang di bawah itu karena isinya hanya udara saja, jadi orang bisa kumpul. Tapi isinya itu kalau ada isinya yang lain diberi apa? Karbit bisa naik. Jadi manusia itu tidak begitu. Kalau yang diurus itu urusan dunia perut, ya sudah itu derajatnya ibaratnya balon yang tidak naik. Kalau diisi ilmu dan iman naik di mata Allah itu sudah tinggi derajatnya. Bahkan di mata manusia sendiri juga dihormati. Yang pintar itu ngomong nih mewakili keluarga, kanggo terus. Ya, ini kon mimpin masjid,
suruh ceramah bisa. Waya darajatul iman, termasuk di dunia itu ya derajat iman. Darajatul ilmi, derajat ilmu. Wa darajatul hikmah wa taufik, derajat hikmah. Hikmah yang bijaksana dalam menentukan baik buruk. Hikmah juga bisa diartikan ilmu. Wa taufik dan diberi taufik. Taufik adalah untuk menemukan kebenaran. Darajatul nubuwah dan diberi kenabian. Nabi jelas mulia. Hikmah ini wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang yang siapa yang diberi hikmah diberi kebaikan yang banyak. Derajat kenabian itu jelas tinggi. Malam yang yukhadzu biha ghairuhu, ini tidak bisa diraih oleh yang lain. Artinya derajat-derajat ini tidak bisa diraih oleh yang lain. Makanya kalau kita ini mungkin tidak bisa jadi nabi, ya sudah sabar aja. Tapi kita ini yang penting punya ilmu, punya hikmah, jadi orang soleh. Karena yang utama menurut Al-Quran, wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman di surga itu adalah minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Para nabi, nabiyyin wa siddiqin, orang-orang siddiqin, wa syuhada, orang mati syahid, sholihin. Mati syahid itu orang perang. Siddiqin ya orang mesti jujur betul ya perbuatan kita. Karena siddiqin itu harus sama antara iman, perkataan dan perbuatan. Dan sahabat sekian banyak itu yang mendapatkan as-siddiq hanya Abu Bakar. Sahabatnya Nabi saja mendapat julukan itu hanya Abu Bakar. Dan bisa yang sholihin gitu, orang-orang soleh. Itu harus perlu kita ini meraihnya. Coba saya mungkin rapopo seperti jadi wong, coba sekedar jadi wong. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kalamallah, di antara mereka ada yang Allah berkata kepada mereka secara langsung. Siapa yang diajak bicara secara langsung? Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa dinamakan Kalimullah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagian Allah meninggikan beberapa derajat. Jadi Rasul ada yang ditinggikan derajatnya. Di antaranya ini, ya ini kan dibahas setelah Nabi Ibrahim. Di antaranya Nabi Ibrahim diberi hujah. Kita ini manusia ini derajat kita apa? Ilmu, iman. Termasuk Nabi kita Muhammad juga diberi derajat. Di antara derajat bagi Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Wa fil akhirat, di surga, derajatnya itu bil jannah, dengan surga, wasthawab dan pahala. Jadi surganya orang yang amalnya banyak dengan amalnya sedikit itu ya beda. Malah Rasulullah bersabda, inna fil jannati mi'atu darajatin. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat atau 100 tingkatan. A'laha firdaus, yang tertinggi adalah firdaus. Alaiha arsyur rahman, karena di atas firdaus itu ada arsy-Nya Allah. Jadi
kita berusaha untuk meraih derajat itu. Di antara menaikkan derajat di surga adalah dengan banyak sujud, banyak beramal soleh. Wal murad bil ayat, maksud dari ayat ini Allah Ta'ala rafa'a darajat Ibrahim. Sungguh Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim bisa babi ma'atahu minal hujjah, disebabkan karena dia diberi hujjah. Di tafsir disebutkan itu. Sekarang inna rabbaka hakimun fi qawlihi wa fi'lihi wa sadqihi, atau sudhihi bisa orang yang kata. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dalam ucapannya, perbuatannya, dan yang dibuatnya. Jadi bijaksana, semua itu atas kebijaksanaan Allah. Alimun, maha mengetahui, tadi artinya alimun bisyu'uni khalqihi, mengetahui urusan-urusan makhluknya. Wa biman yahdihi wa man yadil, dan orang yang diberi petunjuk dan orang yang disesatkan. Jadi yang perlu diberi petunjuk itu siapa? Artinya petunjuk harus diraih supaya diberi petunjuk oleh Allah. Ibaratnya kalau rumah ini ingin terang, dari sinar matahari harus dibuka. Kalau rumah ditutup, kok ingin sinar matahari, berarti tidak mungkin mendapatkan. Artinya hati manusia harus membuka diri untuk menerima petunjuk agar diberi petunjuk oleh Allah. Wa iqamat alaihul hujjah wal barahin, meskipun telah disampaikan hujjah bukti kebenaran. Jadi artinya meskipun ada hujjah, itu ada orang beriman dan ada yang tidak. Ya tadi mau membuka pintunya tidak. Kalau buka pintu berarti mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau pintu ditutup ya tidak dapat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarul adzabal alim, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Jadi orang rata-rata biasanya masuk Islam itu karena telah membuka diri. Jadi jangan taklid buta, harus menerima. Ya termasuk kitab Islam sendiri itu juga jangan supaya kelompok saya yang terbaik perlu diadu. Nah, ngadunya dalam beragama itu sebetulnya adalah lewat Quran dan hadis. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu wa rasul. Kalau ada perselisihan, lihat Quran dan hadis. Allah dan Rasulnya itu hanya Quran dan hadis. Cuma kadang-kadang nulis kata fanatik. Kelompok saya yang benar, yang lain salah. Wallahu yarfa'u darajati man yasha, Allah mengangkat derajat orang yang dikehendaki bimuqtadal hikmah wal ilmi, dengan kebijaksanaan, sesuai dengan kebijaksanaan dan ilmu Allah. La bimujibish syahwat wal mujazafah, bukan berdasarkan nafsu dan sikap serampangan. Jadi Allah mengangkat derajat itu karena memang itu adalah berdasarkan kebijaksanaan dan ilmu Allah. Fa inna af'alallah munazzalun anil abasi wal batil. Sesungguhnya perbuatan Allah suci dari sia-sia dan kebatilan. Kesimpulannya, sesungguhnya mengetahui Allah Ta'ala tidak akan berhasil untuk memperoleh sisi yang sempurna dan benar kecuali melalui wahyu.
illa an tariqil wahyi. Yang kedua adalah wa ilmil anbiya bil wahyi badahi la nazari, yaitu melalui ilmu para nabi, dan yaitu ilmu para nabi melalui wahyu yang diberikan, bukan teori. Jadi untuk mengenal Allah itu tidak bisa dengan teori. Perlu ada wahyu, termasuk ilmu yang diberikan para nabi. Tidak akan menemukan itu kalau tidak berdasarkan wahyu. Sesungguhnya Allah telah mengajari mereka semua terhadap semua hal yang dibutuhkannya berupa dalil akli dan akli. Nah, sebetulnya itu yang dijelaskan oleh para nabi itu sebetulnya adalah sesuai dengan dalil akli maupun akli. Jadi cara giring agama untuk membuat orang itu lebih kuat imannya, mau beramal dan seterusnya, jangan hanya dalil nakli saja, tetapi juga akli. Artinya diajak berpikir, diberi contoh, perumpamaan dan seterusnya itu untuk menggambarkan sebuah kebenaran Islam, termasuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti meja ini pasti ada dua, apalagi yang besar seperti langit bumi serta planet-planet itu ada dua. Yang buat siapa? Kita tidak akan menemukan kecuali diberi petunjuk Allah. Allah mengenalkan diri. Allah lah itu yang menciptakan. Jadi kok manusia tidak mungkin bisa, karena menjangkau sana juga tidak mampu. Berarti Tuhan kan misalnya. Ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan fikih. Ada orang-orang mukmin yang mentauhidkan Allah, maka mereka mendapatkan keamanan sempurna dengan syarat ada dua sifat. Yang pertama iman, yaitu sempurnanya kekuatan teori, iman nazariyah. Terus yang kedua, wa adamil iman bidulmi, tidak bercampur iman dengan kedoliman. Ini sama dengan tadi ya. Wa kamalul quwwah amaliyah, ini adalah sempurnanya kekuatan beramal. Artinya dari segi teori atau dari segi pemikiran itu harus benar, yaitu iman. Yang kedua adalah dari perbuatan, atau kalau istilah tauhid kan, jadi tauhid rububiyah juga punya, tauhid uluhiyah juga punya. Jadi keyakinan bahwa Allah pencipta langit bumi dan seisinya serta mengurusi semua itu iman. Terus kemudian tidak mencampur baur dengan kedoliman, artinya perbuatan kita. Perbuatan kita juga harus mencerminkan iman itu, yaitu tidak mensyirikkan Allah. Yang dimaksud dengan kedoliman di sini adalah wasyirku, li'annahu adzulmul akbar, karena syirik itu adalah kedoliman yang besar. Berikutnya berdasarkan firman Allah, ya ini dasarnya ya, firman Allah tadi sudah ada. Ini sama kira-kira kesimpulannya. Adapun orang fasik mengakibatkan akan disiksa Allah dan mengakibatkan akan diampuni. Artinya gini, orang fasik itu bisa diampuni Allah ya, dan bisa juga disiksa. Sementara kalau orang yang beriman itu jelas surga. Terus firman Allah, tilka hujjatuna ataina Ibrahim, ini menunjukkan bahwa iman dan kufur tidak akan diperoleh kecuali diciptakan Allah Ta'ala. Tadi sudah.
Terus kemudian Allah mengangkat derajat. Ini artinya sesungguhnya Allah adalah orang yang meninggikan beberapa derajat, termasuk Ibrahim disebabkan oleh hujah yang diberikan kepadanya. Kesimpulan saja, sudah selesai. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Semoga dengan kajian ini menambah iman dan takwa kita. Allah Subhanahu wa taala.